Suara minta tolong terdengar saat kebakaran melahap bangunan rumah tinggal sekaligus gudang aksesori di Jalan Lindung Pasar Baru Pejagalan Penjaringan, Jakarta Utara Kamis pada 18 Desember 2025, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa itu disampaikan petugas PPSU setempat Hengki yang berada di lokasi kejadian. Sementara rekannya Ferdi mengungkapkan bahwa salah satu petugas sempat berupaya menolong dengan mendatangi sumber suara namun terpaksa mundur karena api dengan cepat membesar dan melingkar saat ia menginjak bagian atap asbes. Saksi mata bernama Acin, tetangga korban, mengatakan api sudah terlihat saat ia pulang membeli camilan sekitar pukul 20 WIB. Oh gitu. Kejadiannya itu semalam ya Bu ya? Iya, jam 8. Sekitar jam 8-an. Yang Ibu tahu tuh awalnya gimana Bu? Yang Ibu lihat deh. Itu saya pas pulang. Ah. Pas pulang itu Pulang dari mana tuh Bu? beli cemilan Pak. Oke. Pulang-pulang udah ada percikan api Oh udah ada api. di dalam Sumbernya berarti di rumah atau di gudangnya Bu? dalam rumah itu. Oh di dalam rumah itu. Oh itu jadi rumah sekaligus gudang ya Bu ya? Gudang apa sih Bu? Nggak tahu juga. Oh kurang tahu ya. Oh soalnya tutup. Itu apinya udah gede atau gimana tuh Bu? Pas Ibu lihat? Belum. Oke, pas api lagi menyala itu bagaimana dengan warga Bu? Dia udah panik semua. Panik langsung apakah menghubungi damkar atau? Pak RT udah menghubungi damkar. Oh udah langsung menghubungi damkar. Jadi yang warga-warga pada Bu sampai pada akhirnya ludes ini berapa menit kira-kira Bu? Sampai Ibu ngelihat dari api awal api terus sampai berjam-jaman. sampai berjam-jam. Itu petugas damkarnya nggak lama langsung datang gitu ya Bu ya? Saya dibantu warga juga pakai sistem apaan. Oh pakai manual ya? Pakai ember gitu. Nah, kejadian kebakaran ini Pak seperti apa Pak? Iya ya. Atas izin Bapak Kapolres, saya Kapolsek Metro Penjaringan menjelaskan adanya peristiwa kebakaran yang terjadi di Jalan Lindung, Kelurahan Pejagalan. Pada hari Kamis 18 Desember 2025 sekitar pukul 20.10 WIB ada laporan yang kami terima dari warga perihal adanya percikan api yang disertai oleh teriakan untuk minta tolong untuk memadamkan api. Kemudian atas dasar laporan tersebut, kami dari Polsek Metro Penjaringan, Pawas Aibtu Zaini, memimpin tim untuk juga langsung datang ke TKP dan juga langsung berkoordinasi dengan damkar, unit damkar untuk pemadaman api, termasuk unit PLN untuk mematikan listrik di sekitaran lokasi, dan juga AGD Dinkes, BPBD Jakut, PSKB Tagana dan juga Koramil untuk bersama-sama melakukan langkah antisipasi dan pengamanan di TKP. Adapun setelah datang di TKP, api itu terlihat membakar dari sisi rumah bagian depan menuju ke bagian belakang rumah. Nah, pada saat itu petugas dan warga juga di lapangan sempat mendengar teriakan dari dalam, minta tolong, tolong, seperti itu. Akhirnya petugas dan warga berusaha masuk untuk mencongkel teralis dengan menggunakan linggis. Tapi karena api terlalu besar, kemudian asap juga terlalu tebal, akhirnya petugas mundur dengan alasan keselamatan. Dan pada saat itu ada salah satu petugas damkar yang pingsan dan sudah dievakuasi, dilakukan pertolongan, dikasih oksigen, sudah pulih langsung. Itu masih berlanjut terus pemadaman dari pukul 20.00 sampai 23.00 jam 11 malam. Itu api baru bisa dipadamkan. Proses pendinginan masih berlangsung karena ternyata di rumah ini banyak bahan-bahan yang dari plastik dan juga thinner. Jadi proses pemadaman cukup lama. Tim identifikasi datang dari jam 3 pagi, tapi pendinginan terus berlanjut. Jam 7 pagi tim identifikasi mendapatkan laporan dari damkar sudah dingin dan sudah bisa masuk ke TKP. Akhirnya tim ident masuk ke TKP. Nah, berdasarkan laporan awal dari damkar, tim identifikasi akhirnya mengecek adanya laporan terkait 5 yang diduga sosok jenazah yang ditemukan atau ditemukannya di kamar lantai 2 paling atas. Itu lima-limanya enggak? Kelimanya dalam kondisi agak berdekatan dan ada seperti saling berpelukan satu dengan yang lain. Di antaranya siapa aja itu? Sampai dengan saat ini, setelah proses evakuasi, kami masih menunggu dari tim identifikasi untuk melakukan proses antemortem, postmortem yang mengkolaborasikan nanti hasilnya dengan tim otopsi untuk dapat identifikasi
atau identitas dari jenazah ini. Sedangkan Diduganya keluarga gitu ya, Nan? Diduganya kami satu belum bisa keluarga. memastikan. Kami belum bisa memastikan sebelum kami dapat identitas resminya. Dan ini masih proses otopsi di RSCM. Identifikasi masih berproses juga untuk antemortem postmortemnya. Kami juga berlanjut untuk melakukan koordinasi dengan lapor. Ini mau datang kalau nggak siang atau sore ini untuk melakukan proses crime scene investigation dalam rangka menentukan sumber api dan penyebab kebakarannya. Jadi sampai sekarang kami masih menunggu. Kalau dugaan awalnya karena apa sih? Dugaan awal sesuai dengan keterangan saksi yang pertama kali melaporkan ke kepolisian, adanya percikan api yang dilihat cepat membesar, itu dugaan awalnya. Dari mana? Dari bagian depan rumah. Terima kasih. Terima kasih. Akibat kebakaran tersebut, 5 orang dilaporkan tewas, yakni Bun Hui 56 tahun perempuan, Tiong Amoy 70 tahun laki-laki, Natilia 24 tahun perempuan, Giselle 7 tahun perempuan, serta seorang perempuan yang diketahui sebagai baby sister. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan, namun dugaan sementara mengarah pada korsleting listrik.